kuliah daring itu nggak terlalu enak. Membuat orang menjadi keteteran gitu. Banyak masalah-masalah nggak bisa diungkapin lewat secara online. Dosennya itu nggak bisa maksimal gitu kan dalam hal memberikan penjelasan. Kuliah daring ini sangat efektif. Dan nikmati aja prosesnya gitu. Kuliah daring kurang efektif. Informasi seperti ini informasi yang sangat menggembirakan. Dilema lah masalah gimana selanjutnya. Salah satu momok gitu ya bagi mahasiswa-mahasiswi. Dari jarak Binjai ke Medan itu cukup jauh. Kalau kita misalnya nggak kuliah daring ya, tentu saya ketinggalan gitu ya kan. Oke, jadi kalau menurut aku itu kuliah daring kurang efektif. Yang pertama karena keterbatasan teknologi antara mahasiswanya, nggak semua teknologinya bagus gitu kan. Terus yang kedua, kuliah daring itu sulit dipahami materi-materinya karena dosennya itu nggak bisa maksimal gitu kan dalam hal memberikan penjelasan. Mahasiswanya juga nggak bisa memaksimalkan untuk memahami materinya. Tapi kita harus melaksanakan kuliah daring karena memang keadaannya yang memaksa kita untuk kayak gini. Mungkin ini secara nggak langsung membuat kita untuk lebih memahami perputaran dunia teknologi sih, menggunakan teknologi dengan semaksimal mungkin gitu. Iya, kuliah daring banyak tugasnya itu menjadi salah satu momok gitu ya bagi mahasiswa-mahasiswi. Tapi kalau kita bicara positifnya, ternyata positif dari kuliah daring ini banyak tugasnya. Salah satunya menghilangkan jenuh saat kita berada di rumah. Soalnya kan setelah berapa minggu gitu ya, sampai 2 minggu kita diisolasi di rumah, tidak ada kegiatan kita hanya kuliah daring itu, kita hanya membaca slide yang ada dari dosen, tapi tidak ada kegiatan kita yang lain. Ternyata dengan diberikannya tugas oleh dosen, itu menjadi salah satu ini ya, pengisi waktu kita untuk isolasi di rumah gitu ya kan. Jadi ada kegiatan kita untuk mengerjakan tugas dari dosen. Mungkin seperti itu. Itulah lebih enak kita kuliah tetap muka gitu. Kita nggak tahu nih kan kalau misalnya kayak mana nih sistem dari kuliah online ini atau ujian online ini, mengenai apakah sama sistemnya seperti yang kita ujian dengan tutup buku, habis itu nanti absennya pun nanti ada di cross check atau gimana. Yang mudah-mudahan tadi lah dengan adanya ujian daring ataupun online bisa mempermudahkan mahasiswanya untuk belajar, dan mudah-mudahan saja juga jaringannya itu bagus, itu bang intinya. Kalau tanggapan saya selaku mahasiswa tingkat akhir, kan ini lagi banyak-banyaknya sebenarnya harus jumpai dosen ke kampus. Jadi semenjak adanya pandemi corona ini, COVID-19, jadi terkendala gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa semester akhir ini dilema lah masalah gimana selanjutnya untuk tugas akhir daripada anak semester akhir ini. Banyak masalah-masalah nggak bisa diungkapin lewat secara online. Mungkin dosennya bilang bimbingan data online kan, mungkin itu kurang efektif sih untuk orang-orang seperti abang contohnya gitu. Karena kan nggak banyak pertanyaan nggak bisa dikasih lewat online, lewat chat, maunya tatapan muka. Mungkin kurang efisiensi lah untuk semester akhir. Mungkin bisa menjadi banyaklah dilema gitu, terkendala lah istilahnya. Itu sih. Ya harapannya tapi semua orang berharap ini menunjukkan Ramadan tahun ini, apalagi udah ditargetkan mengenai Ramadan ini bahwasanya harus lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Satu, kedua harus bertanggung jawab atas diri sendiri tuh. Dulu kan kalau misalnya saja memang sih puasa itu adalah hubungan antara kita dengan sang kholik atau sang pencipta, tapi ini bagaimana caranya kita untuk
berlatih untuk jujur, berlatih untuk sabar, apalagi berlatih mengenai situasi kondisi kita terhadap virus ini gitu. Jadi banyak kali pelajaran yang harus kita ambil hikmahnya di Ramadan ini, dan juga dia sendiri untuk target Ramadan itu kalau semuanya yang apa yang disampaikan itu tertulis di dalam judul itu semoga tercapai gitu, amin. Kalau Ramadan untuk ke depan itu ya janganlah sampai keluar dari, apalagi seorang muslim itu kewajibannya 5 waktu dan mungkin ada tambahan-tambahan yang lebih pas Ramadan datang itu kayak sholat taraweh ataupun yang lainnya itu tertinggal gitu akibat pandemi corona ini. Janganlah sampai, karena sekali setahun jarang-jarang, mungkin sebelum Ramadan insyaallah mudah-mudahan COVID-19 hilang lah, nggak ada lagi. Itu sih harapannya menuju Ramadan. Kalau untuk Ramadan kali ini kayaknya emang kita bakal hadapin Ramadan yang beda sama tahun-tahun sebelumnya. Itu kayaknya diprediksi bakal puncak-puncaknya COVID-19 di Indonesia itu ya pas Ramadan. Jadi untuk Ramadan kali ini lebih banyak amalnya harus jauh lebih banyak ditingkatin dari sebelum-sebelumnya. Banyak-banyak berdoa semoga wabah ini segera selesai, segera berakhir. Ya walaupun nantinya nggak sama seperti Ramadan sebelumnya, nggak apa-apa, ini akan jadi pengalaman berharga buat kita semua. Ramadan seperti tahun ini sepertinya berbeda dari tahun sebelumnya. Ya mudah-mudahan itu dapat menjadi pengingat kita bahwasannya kita tidak boleh yakin bahwasannya tahun depan kita masih bertemu dengan Ramadan. Jadi dapat menjadi pembanding kita bahwasannya kita tahun lalu berpikir nih di tahun depan kita masih bertemu Ramadan, tapi pada akhirnya pada tahun ini Allah memberikan suatu cobaan di tahun Ramadan kali ini. Kita nggak tahu nanti nih kalau tarawih dapat berjalan atau tidak, karena dengan situasi seperti ini mungkin masih membahayakan gitu ya. Tapi kita menunggu keputusan dari Kementerian Agama tarawih tetap dilaksanakan atau tidak di Masjid